Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian berjudul Studi Perilaku Pedagang Kaki Lima yang Melanggar Aturan dan Penataan Kawasan Publik di Jalan Jawa Kabupaten Jember. Sebelumnya kami mengambil kasus ini berdasarkan materi harmoni hak dan kewajiban. Penelitian ini dilakukan untuk memahami alasan atau pola perilaku dan dampak dari aktivitas pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan publik yang seharusnya steril dari kegiatan perdagangan. Sebelumnya izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Agil Priandika dengan NIM 25093101023 sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Basanda Zaki Zegowa dengan NIM 250-803-101038. Perkenalkan, nama saya Fajuan Afandi dengan NIM 250-903-101049. Perkenalkan, nama saya Rian Triaji Wijaksono dengan NIM 2509003-101059. Perkenalkan, nama saya Krisna Goravira Putra dengan NIM 250-903-101-063. Perkenalkan, nama saya Binsari Suryadi Munte dengan NIM 2508-03101040. Untuk poin pertama dari proyek kami ialah latar belakang. Jalan Jawa di Kabupaten Jember merupakan salah satu kawasan yang ramai dengan aktivitas masyarakat, terutama karena letaknya dekat pusat pendidikan, kuliner, dan pemukiman. Keberadaan pedagang kaki lima memberikan beberapa manfaat ekonomi bagi pelaku usaha serta menyediakan kebutuhan harian bagi masyarakat sekitar. Namun, tingginya jumlah PKL yang berjualan di trotoar dan badan jalan sering menimbulkan berbagai persoalan seperti kemacetan, penyempitan akses pejalan kaki, hingga gangguan kebersihan dan ketertiban lingkungan. Proyek ini bertujuan mengedukasi masyarakat, khususnya di sekitar Jalan Jawa, agar memahami pentingnya tata kelola PKL yang baik, serta menumbuhkan kerjasama antara pedagang dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik. Nah, yang kedua yaitu kajian permasalahan. PKL di Jalan Jawa ini memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, namun juga menimbulkan beberapa masalah, di antaranya yang pertama, pemanfaatan trotoar dan bahu jalan. Banyak PKL menempati ruang publik seperti trotoar hingga bahu jalan sehingga mengganggu akses pejalan kaki dan menyebabkan kemacetan. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran terhadap kebersihan. Masih terdapat PKL yang membuang limbah dan membuang sampah sembarangan sehingga menciptakan lingkungan yang kurang higienis. Yang ketiga yaitu tidak meratanya penataan PKL oleh pemerintah. Belum ada tata ruang khusus serta fasilitas penunjang yang memadai bagi PKL di kawasan tersebut. Yang keempat, yang terakhir, yaitu potensi konflik sosial. Keluhan dari masyarakat pengguna jalan sering muncul, sedangkan PKL membutuhkan ruang untuk mencari nafkah. Nah, melihat faktor di atas, diperlukan solusi untuk edukasi dan penyadaran publik agar terwujudnya ketertiban umum sehingga tanpa menghilangkan sumber mata pencaharian PKL. Terima kasih. Berikutnya ada sasaran proyek. Yang pertama, sasaran utama pedagang kaki lima di Jalan Jawa, yaitu masyarakat pengguna fasilitas umum di kawasan tersebut. Yang kedua ada sasaran umum, masyarakat Jember luas melalui media sosial dan publik digital, yaitu tujuan proyek adalah meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga fasilitas publik, memahami pentingnya ketertiban, serta mendukung penataan PKL yang ramah bagi semua pihak. Yang keempat yaitu metode dan kontribusi proyek. Langkah pelaksanaan proyek yang pertama yaitu observasi lapangan, tujuannya untuk mengidentifikasi lokasi PKL, kondisi lingkungan, serta hambatan yang terjadi. Yang kedua adalah perancangan media edukasi tim pembuat. Yang pertama adalah video edukasi mengenai pentingnya penataan PKL, dan yang kedua poster digital kampanye tertib ruang publik.
Yang ketiga, yaitu publikasi media dipublikasikan melalui Instagram, WhatsApp group, dan ditampilkan di lingkungan sekitar Jalan Jawa untuk menjangkau target sasaran secara langsung. Kontribusi proyek ini adalah sebagai bentuk kampanye kesadaran publik yang relevan dengan kondisi real dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian ada hasil dari pelaksanaan proyek kami. Yang pertama itu ada video dan poster kampanye yang berhasil dipublikasikan kepada mahasiswa dan masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua ada masyarakat menjadi lebih mengetahui isu penataan PKL secara tertib dan lebih bersih. Kemudian ada yang ketiga PKL yang menjadi target edukasi, memberikan respon positif terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian yang keempat ada proyek menjadi pemantik awal untuk kerjasama lanjutan antara pedagang dan masyarakat dalam menjaga kenyamanan publik. Walaupun jangkauan publikasi digital masih perlu diingatkan, tapi hasil proyek telah memberikan dampak awal yang baik pada peningkatan kesadaran publik. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perilaku PKL yang melanggar aturan penataan kawasan publik bukan semata-mata disebabkan oleh ketidakpatuhan, tetapi lebih kepada faktor ekonomi, kebutuhan hidup dan harian, dan lemahnya implementasi kebijakan. Penetapan PKL perlu pendekatan yang lebih humanis, konsisten, dan melibatkan partisipasi pedagang, agar tercipta ruang publik yang tertib tanpa mematikan ekonomi warga kecil. Demikian presentasi penelitian ini, semoga hasilnya dapat memberikan gambaran lebih jelas terkait kondisi PKL di Jalan Jawa Jember, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.